Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Tapi Tito Karnavian mengumumkan di TV, terlarang siapa yang beli bukunya akan dipidanakan. Kapolri goblok itu namanya. Racikan Berita. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo. Yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo. Foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek. Dan itu memang kalau kita lihat ke belakang itu diakui Jokowi sendiri. Itu gambar saya. Bagaimana bisa ada di sana? Bagaimana saya bisa dipersalahkan? Saya cuma bilang itu gambar mirip Jokowi. Kemungkinan itu bapaknya. Jokowi sendiri salah mengenali itu gambar saya. Bagaimana saya bisa dihukum kalau urusannya dari gambar itu? Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini, gitu loh. Karena Pilpres sudah usai, Jokowi sudah ditetapkan oleh MK sebagai pemenang. Ngapain mereka nggak mendinginkan suasana dengan jangan membuat berita-berita semacam itu, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Ya, sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yemheba. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan, sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Ini cirinya. Itulah yang tertangkap oleh kamera itu. Howard Sokurek itu di belakang. Kalau yang depan itu Wijiatno, gitu. Kenapa Jokowi mengakui Wijiatno ini sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiatno itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Kembar dengan namanya Hidayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Hidayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya, gitu. Kalau begitu, berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah, karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU, gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden.
Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun. Gitu. Dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Oke, tugas saya sudah selesai, buku sudah selesai saya tulis. Gitu. Saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu. Gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya. Gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri. Gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2. Gitu. Dulu sudah bebas kan? Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA,
Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi, namanya Putranto Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat, kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat de jure, ijazahnya palsu, SMA Pak. Gitu. Saya profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu. Yang sekarang dihancurkan Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili oleh, ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu loh. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu-gitu. Gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa Pak, gitu loh. Ya kan. Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Ambil alih kekuasaan karena kekosongan kekuasaan, gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan, 3 orang tadi, Sri Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, BA saya diblokir, gitu loh. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu, gitu. Dia nggak temannya Jokowi Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi, gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80. KPU-nya yang geblek, bakar kantor KPU. Foto kok ijazahnya aja fotonya fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok. Gitu loh. Ya kan? Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Apapun resikonya saya siap. Gitu. Bapak keluar tahanan tahun berapa Pak? 1 Juli 2019.
Itu jebakan, karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau, dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman, bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh Pak. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon, gitu loh. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Oh, Ibunya Yap Meiwa. tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Oh iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 60, 61 lahirlah Jokowi. Oh, itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya. Yap Meiwa namanya. Oh, ibunya. Iya, iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, Di 61. Solo. Ya. Di Solo. Iya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. Ibunya saya ini kenal kan. Kalau saya lihat beliau wajahnya sangat Jawa kan gitu. Kalau keturunan mbah-mbahnya ya saya tidak tahu ya. Tetapi kan yang arif dan bijak dalam kemudian menilai, karena saya kenal ibu itu ketika melihat sosok kepribadian beliau yang kemudian sangat teduh, sabar, ngomong kepada siapapun, tidak sombong walaupun putranya menjadi presiden gitu. Pertanyaannya, siapa yang berhak melarang buku? Jaksa Agung. Tidak ada larangan buku, tapi Tito Karnavian mengumumkan di TV terlarang, siapa yang beli bukunya akan dipidanakan. Kapolri goblok itu namanya. Dia menyalahgunakan kekuasaan. Yang berhak melarang buku adalah Kejaksaan Agung. Tidak ada larangan dari Kejaksaan Agung. Ya, sidang saya sidang abal-abal. Akan saya gugat dengan peninjauan kembali. Saya pasti menang. Walaupun saya sudah kadung di penjara untuk membersihkan nama baik saya. Dan saya pengen perubahan secepatnya terjadi. Jangan ditunda sedikit pun. Gitu loh. Salam wartawan, jurnalis never dies. Bambang Tri, Jokowi undercover. Saya mengenali Pak Jokowi itu kan dari istilah sebelum jadi apa-apa itu kan, sampai jadi presiden. Kan tadi saya tanya, loh kenapa saya dilibatkan setelah 8 tahun saya tidak pernah memberikan penjelasan. Ini hampir 8,5 tahun setelah Pak jadi presiden saya tidak dilibatkan dalam hal seperti ini. Padahal dulu waktu dia jadi presiden pun pertama kali syukuran di rumahnya, wartawan juga menanyai saya untuk mewakili keluarga. Saya juga kenal Mahfud. Mahfud juga Mahfudnya yang dari komisi. Saya berpikir bahwa ketika saya mendengar tentang buku majalah Jokowi Undercover ya, yang pertama saya cukup sekilas kemudian mendengarkan itu, jadi saya tidak membaca karena ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bahkan sebenarnya saya mengatakan itu hampir 50% tidak benar. Kenapa saya harus kemudian istilahnya menanggapi kan begitu. Bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya masalah buku Jokowi Undercover dari sahabat-sahabat saya. Mereka juga beberapa orang cukup penting di negara ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa itu sebagian besar tidak benar. Gitu.
dan saya juga tidak tertarik untuk kemudian menanggapi. hal tersebut. Ngapain hal yang tidak benar kok ditanggapi begitu. Orang harusnya berpikir secara realistis saja apa yang kemudian ada begitu. Tapi karena mungkin masyarakat kita ini mohon maaf ya, sebagian sudah kemudian dijejali dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian minor dan diskriminatif, sehingga ketika mereka melihat seorang sosok Jokowi ini dari sudut pandang yang kemudian tidak baik atau tidak benar, mereka happy gitu, kemudian tertarik menyuarakan itu. Suka dengan penderitaan orang ya, tidak Suka dengan ketika orang yang dia Zolimi. tidak dukung atau dia tidak sepakat karena pengaruh orang lain juga, sehingga yang terjadi kemudian membenarkan tanpa dalam tabayun dulu bahasa menjelaskan dulu ya. tadi tabayun dulu. Nah, saya sendiri sebenarnya kenal keluarga Pak Presiden Jokowi ini sejak saya usia 17 tahun. Kami ini sekolah kan di SMA 4 Negeri Surakarta. Dan saya cukup kenal dekat dengan Mbak Idayati, adiknya Pak Jokowi. Saya kenal juga Mbak Titi, adiknya Mbak Ida. Saya juga kenal dekat juga dengan Yang Noto begitu. Karena ya kami sebagai istilahnya teman atau sahabat saat SMA itu mengenal sosok bijak daripada Bu Noto yang selalu sabar, dengan senyum khasnya melihat kami istilahnya anak-anak SMA itu tadi. Dan yang saya ketahui bahwa Pak Jokowi sangat dihormati oleh adik-adiknya. Jadi waktu saya kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, bahwa setiap Pak Jokowi setelah kuliah, kan beliau kuliah di UGM ya, di perhutanan kalau nggak salah. Ketemu sama adik-adiknya yang tadi, memanggil, memberikan istilahnya motivasi, memberikan dorongan, nasihat begitu, supaya istilahnya ya pendidikan sekolah ini nomor 1 gitu bagi pasti keluarga besar ini. Saya juga tahu juga orang tuanya. Saya masih ingat ketika bapaknya itu kalau nggak salah pakai seragam PDIP juga, nggak salah seperti itu. Tapi kan saya ini lebih dekat dengan ibu ya. Kami semua berproses, jadi berproses, lulus SMA, kita istilahnya tidak bertemu lagi, kami kuliah masing-masing, kemudian bekerja, sampai kemudian karena kebetulan saya menyukai organisasi, maka ketika tahun 2004 kita dipertemukan lagi. Yang mempertemukan saya istrinya Pak Titi, yang namanya Mas Arief, karena kami juga teman sekolah. Betulkah dia punya Jokowi itu punya ijazah palsu? Enggak lah, gitu loh. Jadi tadi bahwa Pak Jokowi SMA-nya SMA 6. Teman-temannya juga tahu dia SMA 6. Terus kemudian yang dikatakan almarhum Mas Hari Mulyono itu kan teman kuliahnya Pak Jokowi. Saya walaupun tidak hafal semuanya, tapi saya kenal kan adik-adiknya Mas Hari almarhum itu. Karena kebetulan kita ini teman-teman yang sangat dekat ini, itu ketika Pak Jokowi membentuk tim keluarga, kita ini masuknya di tim keluarga, namanya tim putih. Dikarenakan keluarga ini tidak kemudian paham mengenai politik,
Maka ngajaklah kita ini sebagai teman lama, teman SMA yang sudah kenal, kalau orang Jawa bilang itu loro-lopone gitu. Senang dukanya itu sudah tahu, keluarga semuanya kenal. Jadi kalau ada istilahnya Pak Jokowi ya, hampir semua keluarga Pak Jokowi tahu nama kita, Eko Galgendu, Eko Lemu. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kalau ada keluarganya yang tidak kenal saya ini atau tidak tahu nama saya ini, itu berarti ya bukan keluarga dia. Artinya ya seberapa besar istilahnya, saya katakan ya tadi ya pengaruh dan hubungan dekat kita dengan keluarga besar Pak Jokowi. Saya mendampingi Pak Jokowi ini kan sebelum jadi wali kota sampai kemudian jadi presiden. Bahkan mungkin hampir setiap saat ketika beliau capres, setiap saat kami ketemu. Interaksi kami kepada keluarga, saya katakan keluarga yang santun ya, ibu gitu ya. Kalau saya panggilnya kan Bu aja, Bu Foto. Kalau orang yang lain kan nyebutnya Eyang begitu. Beliau orangnya santun, bijak, tapi punya wibawa yang kemudian besar. Saya ini juga salah satu tempat curhat ibu juga ketika istilahnya menyangkut permasalahan Pak Jokowi, hal-hal yang kemudian istilahnya pribadi di internal keluarga kan gitu, terutama untuk masalah kepemimpinan kan gitu. Saya berharap bahwa kita semua ya, saya sendiri juga termasuk keluarga Pak Jokowi, mungkin Presiden Jokowi sendiri, saya kira semuanya cukup bijak lah kemudian memahami apa yang menjadi statement ataupun buku yang kemudian nanti rencana ditulis oleh Pak Bambang Tri itu. Gitu. Tetapi menurut saya ketika ada sahabat-sahabat kita juga yang mungkin membantu untuk istilahnya buku itu bisa kemudian terbit, dan yang membantu itu kebetulan kalau saya dengarkan tadi ada kepentingan juga untuk kemudian ingin menjadi presiden dengan capres persyaratannya 0%. Saya bisa kemudian menyarankan supaya tidak begitu cara orang untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak begitu cara pemimpin yang terhormat dan besar itu. Walaupun mungkin saya tidak mendalami sebagai istilahnya lebih dalam lagi ya, tidak ada sesuatu hal yang kepentingan lebih dalam lagi tentang keluarga. Kan segala sesuatu itu kan kita lihat dari perilaku dan kemudian perbuatan, komitmen beliau saat itu ketika kita mendampingi beliau ya. Saya kira waktu 10 tahun bukan waktu yang kemudian singkat, untuk juga pernah menjadi salah satu orang yang kemudian mungkin tidak paling dekat tapi cukup dekat khususnya di internal keluarga presiden. Nah, kami rumahnya beda itu saja, beda kelurahan, tapi berdampingan, ya kan? Kalau beliau di Sumber, ya kan? Kalau saya kan di Nusukan. Nah, Nusukan sama Sumber itu ya kelurahan yang berdampingan. Nah, rumah Pak Jokowi itu kan dekat dengan istilahnya sekolah SMA adik-adiknya. Pak Jokowi kan di SMA 6, kalau nggak salah SMP-nya SMP 1, SMP-nya adiknya yang 2, itu yang nomor 3, nomor 4 itu semuanya di SMA 4. Jadi kalau pulang sekolah itu ya dari sekolahan itu jalan kaki. Nah, kebetulan karena kami berteman ya saya nemani lah sampai kemudian balik sampai kemudian ke rumah. Jadi saya kenal almarhum Mas Hari Mulyono ya, almarhum ya, orang yang baik, santun, diam,
suaminya Mbak Ida yang dulu. Saya kira tidak bijak lah kemudian istilahnya mengutarakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu. Pasti banyak hal yang sebenarnya bisa kemudian kita lihat dari sisi tanggung jawab. Kalau mau mengkritisi, ya kritisi aja apa yang kemudian menjadi tanggung jawab yang mungkin belum bisa atau tidak bisa dilaksanakan begitu. Enggak, itu jarinya juga 5 gitu loh. Enggak ada itu apa namanya, jarinya juga 5, enggak ada itu apa namanya. Ibunya saya ini kenal kan. Kalau saya lihat beliau wajahnya sangat Jawa kan gitu. Kalau keturunan mbah-mbahnya ya saya tidak tahu ya kan. Tetapi kan yang arif dan bijak dalam kemudian menilai, karena saya kenal apa namanya ibu itu ketika melihat apa sosok apa kepribadian beliau yang kemudian sangat teduh, sabar, ngomong kepada siapapun, tidak sombong walaupun apa putranya apa namanya menjadi presiden gitu. Nah, mungkin saya juga satu-satunya orang di keluarga beliau kan yang di tim keluarga besar gitu, yang memang mungkin dulu juga salah satu tugas kita juga istilahnya memberikan pemahaman seperti ini. Saya tadi sudah lupa, tapi kalau ada bukunya misalnya ya kan, itu saya kemudian akan apa namanya ingat begitu. Jadi yang namanya data pengamatan itu kan namanya data kajian. Terus kemudian orang mengkaji itu kan biasanya kemudian mendalami. Apalagi kalau investigasi itu berbeda. Harusnya kalau masalah itu bukan hanya investigasi. Kalau saya lihat saya bahwa ini muatannya sudah lebih kepada apa pribadi, muatan politis ya. Sebenarnya permasalahan pribadi kemudian menjadi politik dan politis dalam tanda kutip gitu loh. Artinya mungkin Presiden Jokowi dan keluarga juga berpikir bahwa apa sih dipermasalahkan kemudian, karena kalau kemudian itu ditanggapi nanti dikira lagi, digoreng lagi seolah-olah itu ada hal yang kemudian maka ketika kita yang ditanya istilahnya apapun, walaupun kita dengan keluarga kan bukan keluarga, mungkin kita lebih bisa menjelaskan itu dengan bijak begitu. Jangan negara ini dibangun dengan hal-hal yang tidak penting yang gimana ya? Ya, dengan kebencian. Beliau kan sudah menanggung risiko. Buktinya 2,5 tahun di penjara. Kemudian menjalani hukumannya penjara. Ada juga kok kasus seperti ini yang saya sebenarnya kenal saat itu. Tetapi kan juga kita kadang juga merasa tidak bijak ketika kemudian ikut campur tangan permasalahan seperti ini. Tapi karena kita juga walaupun saya ini tidak di pemerintahan Pak Jokowi, tolonglah kemudian beliau-beliau ini yang ingin jadi pemimpin negara ini jangan kemudian manfaatkan. Kasihan juga Pak Bambang Tri gitu loh. Karena beliau yang kemudian menanggung daripada risiko. Inilah dalam bahasa saya adu jangkrik. Jangan kemudian adu yang namanya bangsa ini, adu yang namanya rakyat ini, dan kemudian ketika kita merasa berhasil mengadu dengan uang kecil mereka merasa sudah hebat. Bukan itu cara untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Betul. Beliau lahir 61 kan. Ini kan zaman yang modern, zaman yang jelas ketika Pak Jokowi itu jadi SMA, kuliah di UGM, itu kan semuanya udah jelas. Gak mungkin lah kemudian apa namanya ambil risiko. Pak Jokowi juga udah jelas
agama kan, keluarga besar alumni Gajah Mada gitu. Masa kemudian bisa terjadi seperti itu sekelas Universitas Gajah Mada begitu? Enggak seperti itu. Terus kemudian SMA 6, kalau Pak Jokowi SMP saya nggak tahu, mungkin SMP 1 atau SMP 1 kemudian kan SMP favorit ya, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Tetapi ya tadi kembali lagi, ngapain istilahnya ditanggapi kan gitu. Saya sekali lagi saya berharap pada para beliau-beliau yang ingin jadi pemimpin, jangan manfaatkan yang sahabat kita, Mas Bambang. Pak Babang, yang sebenarnya saya lihat beliau sebagai mantan wartawan, bahkan wartawan senior, itu sudah kemudian terpanggil, arahkan untuk hal yang kemudian baik dan kemudian bijak. Dan kita udah selesai lah. Apapun yang namanya G30 SPKI, ya kan, itu kan sejarah perjalanan bangsa kita. Sejarah perjalanan bangsa kita ini ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi itulah bangsa kita, sampai kemudian kita menjadi bangsa seperti sekarang. Kita dijajah 350 tahun saja. Kita sudah bisa memahami dan mengerti itu. Racikan Berita